Oke. Geblek. Oke, buat teman-teman yang sudah melihat thumbnail dari video ini, ya ini adalah helm yang sedang gue pegang. Jadi buat kalian yang penasaran dengan kelengkapan dari video ini, penjelasannya seperti apa, pastikan kalian nonton video ini dulu sampai habis. Oke, jadi helm ini gue mau cerita dulu dari awal kenapa bisa ada helm ini yang tidak ada mereknya ini, bisa ada gue pegang. Jadi kalau diceritain itu dari tahun 2022 setelah COVID mulai mereda, itu kan pengiriman dari luar negeri mulai pada masuk ya. Jadi gue coba tuh menggunakan aplikasi dari China. Jadi aplikasi dari China tersebut menyediakan kita membeli barang atau impor barang dari China dan sampai ke Indonesia. Kebetulan gue memang ada sempat download dan gue penasaran nih sama helm yang gue lihat di situ di aplikasi tersebut. Termasuk salah satu aplikasi e-commerce terbesar di China. Jadi helm ini memang tidak ada labelnya, tidak ada label merek ini gitu, misalkan kayak brand AGV, brand apapun gitu. Ini tidak ada. Namun dari foto dan bentuknya pun gue sempat perhatiin kok ini mirip AGV Pista GPR-R gitu. Jadi kenapa gue penasaran dengan membeli helm ini, itu salah satu alasannya. Gue sebenarnya mempunyai 3 helm yang gue beli dari China dan semuanya tipenya seperti ini, semua shellnya sama seperti ini, cuman perbedaannya itu ada di bagian motif karbonnya. Jadi motif karbonnya ini itu kayak sisik ular ya, kayak sisik ikan atau sisik ular lah ya, apapun itulah, pokoknya ini sisik karbon, tekstur karbon yang memang gue belum pernah lihat sebelumnya di Indonesia. Jadi brand apapun gue belum pernah lihat tuh, kayak GV, Nolan dan lain-lain, gue nggak ada tuh ngelihat motif karbonnya seperti ini. Kan sekarang lagi marak banget brand-brand lokal pun sekarang lagi pada bikin helm yang karbon seperti MCS dan lain-lain tuh, kayak KYT. Itu semuanya menggunakan karbon dengan harga yang lumayan pricey, apalagi dengan brand-brand internasional seperti AGV. Kalau kita bandingkan harganya, AGV Pista GPR-R itu yang bentuknya seperti ini, itu di harga 16 jutaan. Bahkan kalau misalkan yang kayak Forged Carbon dan lain-lain itu harganya bisa sampai 21 juta atau lebih. Dan dia limited kebanyakan dari AGV. Sedangkan kalau helm ini yang gue beli dari China ini gue beli tuh antara harga dari 2 juta lebih, nggak banyak, 2 juta lebih dikit sama atau nggak nyampe 2 juta lah gitu, gue lupa tepatnya berapa. Jadi helmnya ini memang full karbon, jujur ini full karbon. Jadi kalau misalnya kalian gue nanti sandingkan dengan helm asli yang berbahan karbon, ini persis banget sama gitu. Jadi kualitas karbonnya memang jujur bagus. Dari shellnya sendiri, kalau perbedaan shellnya dia dengan AGV Pista GPR-R, jadi kalau kalian perhatiin di sini tuh shell tengahnya tuh dia agak menonjol, sedangkan kalau AGV Pista GPR-R tuh di sininya agak kebelah dua. Jadi perbedaannya itu di bagian sini. Namun di bagian sisi air scoop-nya atau yang biasa pendingin di bagian dahi itu mirip banget sama AGV Pista GPR-R. Setahu gue sih dan seyakinnya gue sih itu mirip banget kok. Karena sebenarnya gue udah beli AGV Pista GPR-R yang harganya 16 jutaan dengan berbahan karbon ini. Namun barangnya tidak di sini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, Bang, compare dong helm yang harganya 2 jutaan karbon dari China sama AGV Pista GPR, bisa komen di bawah aja. Komen sebanyak-banyaknya, mention, dan ya kalau bisa kalian share lah ke teman-teman yang penasaran dengan otomotif, terutama bagian helm-helm gitu. Ya kalian share aja. Jadi pokoknya sebanyak-banyaknya komen kalian nanti bakal gua, ya kalau emang kalian butuh bakal gua compare. Jadi gue tinggal ambil helmnya doang, nanti gua compare aja. Gue bikin videonya di next episode gitu. Jadi helmnya tuh sebenarnya kalau kalian perhatiin ya, belakangnya pun sama banget ya sama AGV Pista GPR-R. Dan yang gue suka dari pilihan warnanya juga, memang di helm-helm lain kalian tidak akan temukan gitu. Jadi di bagian air scoop ini listnya itu tuh dia warnanya iridium gitu. Jadi warnanya kayak pelangi gitu ya, iridium semuanya. Di bagian belakangnya pun sama gitu.
Nah cuman kalau dibilang ada kekurangannya sih, sejauh ini gue belum temukan kekurangannya di mana. Namun gue membeli helm ini memang tujuannya tidak untuk gue pakai. Jadi memang gue sempat ngetes doang. Kenapa sih? Penasaran aja gitu. Helm dari China yang bentuknya mirip AGV, apakah bisa sebagus AGV atau enggak, kan penasaran. Jadi hal penasaran itu yang gue share ke kalian juga biar kalian paham. Di bagian dalamnya sendiri untuk paddingannya semuanya sih jujur ini termasuk kualitas yang bagus ya. Dalam arti ini empuk, tebal, yang harusnya penyangga buat kepalanya pun aman gitu. Dan dia menggunakan safety-nya lock-nya itu menggunakan micro lock. Kalau misalkan AGV Pista GPRR itu menggunakan double D-ring atau DD-ring. Bedanya di itu doang sih setahu gue kalau misalkan di pengunciannya. Jadi kalau misalkan sistem pengunciannya dia nih ya micro lock kayak gimana sih? Kan banyak ya helm-helm Indo juga pada pakai micro lock kayak gini. Tuh, udah gitu doang. Sesimpel itu sebenarnya. Dan lepasnya juga gampang. Gitu. Untuk bagian paddingan atasnya juga terbilang empuk dan lumayan padat. Namun yang kekurangannya mungkin kalau gue bilang sih, gue belum cobain neken helm karbon dari brand-brand lain. Kayaknya tuh ada bunyi. Tuh, kalau kalian bisa dengar. Ya itu doang sih, kalau misalnya ditekan tuh ada bunyi kayak gitu. Entah helm karbon lainnya sama atau tidak, karena gue juga bukan expert di bidang pembuatan helm, jadi gue kurang tahu. Walaupun di sini tertulis ada logo DOT. Nah, logo DOT yang di sini jujur gue kurang paham keasliannya atau autentikasinya itu seperti apa, karena kan ya kembali lagi gue juga bukan expert di bagian helm. Kalau misalnya dia cuma kayak nempel-nempel di OT doang ya bisa-bisa aja kan, namanya brand yang kita nggak tahu gitu, nggak umum. Dan yang pasti Bang SNI karena ini kan bukan brand yang dijual di Indonesia gitu sih. Dan di sini tertulis ada tulisannya Iron King, dan sempat gue searching di websitenya Malaysia ya kalau nggak salah, ternyata ada helm Iron King. Nanti gue bakal tunjukin ke kalian, jadi biar kalian tahu juga. Di website Malaysia itu tuh in ringgit ya, jadi harganya tuh kalau nggak salah mau sampai 8 juta, dan gue nggak tahu itu barangnya samakah dengan ini atau enggak ya, I don't know. Jadi kesimpulannya gitu doang sih. Nanti gue bakal tes pakai, gue bakal kasih lihat ini kalau helm ini digunakan bentuknya seperti apa, apakah terbilang oke buat kalian. Ya kalian nanti nilai sendiri saja seperti apa. Untuk bagian visora sendiri tuh seperti ini, udah termasuk oke sih sebenarnya, fine-fine aja. Ini kalau bisa dibawa riding sih harusnya fine-fine aja gitu. Oke, gue bakal pakai balaclava dulu biar kalian bisa lihat seperti apa kalau helm ini gue gunakan. Oke, ini helmnya gue bakal gunakan langsung. Dan gue akan gunakan micro lock ya. Tuh, ada suara-suara yang kalau ditekan, nggak tahu itu suara apa ya, apakah kalian bisa dengar ya, harusnya dengar sih gitu. Tapi inilah kalau misalnya kalian lihat, kalau kita gue gunakan gitu seperti ini. Nah, kalau misalkan gue sudah pakai begini sih, gue bisa kasih nilai di atas 8, karena jujur ini helm enteng dan nyaman. Jujur paddingannya termasuk yang menurut gue nyaman dan ya enteng gitu. Helm karbon ya, walaupun mereknya tidak jelas dan harganya 2 juta dan kalian tidak bisa temukan di mana-mana, ini terbilang nyaman. Mungkin looksnya kalau kalian bisa lihat keren gak sih? Ya nilainya di bawah. Menurut kalian gimana penampilannya kalau misalnya kalian pakai jaket riding dengan helm ini? Oke, gue lepas lagi ya. Nah, oke. Menurut kalian gimana penampakan kalau misalkan gua menggunakan helm ini? Helm yang
harganya ya tengah-tengah 2 juta dan berbahan karbon ini dengan motifnya yang seperti ini, apakah menurut kalian kalau misalkan ini dijual di Indonesia akan laku atau apakah worth it untuk dibeli? Kalian nilai ya. Tapi sejauh ini mungkin karena gue sudah mereview ini, gue bisa bilang helm ini satu-satunya di Indonesia, karena ya kalian bisa temukan di mana lagi helm seperti ini di Indonesia gitu, karena nggak mungkin kalian bisa dapatin juga. Ya kalau misalkan untung-untung nanti Indonesia memperlakukan pembelian barang dari luar negeri atau gimana caranya, I don't know, bisa aja sih sebenarnya kalian dapetin itu barang-barang seperti ini gitu. Dan gue memang tidak akan memakai helm ini, jadi memang tujuan gue membeli ini untuk gue kasih tahu ke kalian dan gue review seperti ini, menjelaskan seperti apa gitu, biar kita sama-sama tahu aja. Dan ini memang tujuannya gue untuk pajang aja sih, nggak bakal gue gunakan gitu sih. Oke. Nah, oke. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan penasaran kayak tadi seperti gue bilang, kalian pengen gue nge-compare dengan AGV aslinya yang karbon, berbahan karbon, sama-sama berbahan karbon, sebelah-sebelahan, kalian komen aja, pasti gue bakal review next video gue bakal review lagi buat kalian video soal helm ini dan dengan helm yang asli AGV dan lain-lain gitu, kalau misalnya kalian mau. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini, dan terima kasih sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe-nya. Dan teman-teman, terima kasih juga, jangan lupa klik like, share ke teman-teman yang memang mencintai bagian otomotif dan lain-lainnya. Dan juga jangan lupa klik tombol lonceng di sini biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang bakal gua upload ke depannya. Terima kasih semuanya sudah menonton.